Kisah pernikahan Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul. Kisah Sunan Kalijaga yang sempat menikah dengan Nyi Roro Kidul memang menarik untuk dibahas. Tokoh Wali Songo diketahui memanfaatkan wayang kulit sebagai media dakwahannya, memiliki banyak cerita unik dalam hidupnya. Kisah itu bermula adanya perang saudara antara Prabu Siliwangi yang terkenal sakti mandraguna dengan pasukan kerajaan Cirebon. Dalam peperangan itu, banyak utusan kerajaan Cirebon yang tidak bisa menandingi kekuatan Prabu Siliwangi, baik itu Pangeran Arya Kamuning, Dewi Nyimas Gandasari, hingga Nyimas Roro Kencono Wungu. Alhasil, Sunan Kalijaga diutus untuk melawan sang Prabu, hanya saja kembali ditaklukkan oleh Prabu Siliwangi. Sebagai murid, Sunan Kalijaga meminta saran kepada Sunan Gunung Jati. Sang guru kemudian mendapatkan petunjuk untuk menggunakan tombak Karera Reksa, sebuah tombak sakti milik Nyi Roro Kidul atau Dewi Nawang Wulan. Dewi Nawang Wulan sendiri adalah anak dari Prabu Siliwangi sendiri, dari istri keduanya, Ratu Palaga Inggris. Lalu, Sunan Kalijaga diutus untuk meminjam senjata tersebut kepada penguasa pantai selatan itu. Hanya dengan pusaka tersebutlah pertempuran Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi bisa berakhir dengan kemenangan dari Sunan Kalijaga. Bukannya memberikan senjata, sang penguasa lautan tersebut meminta untuk dipertemukan dengan Raja Panatagama atau sebutan Raja Cirebon. Ternyata usut punya usut, sang Dewi memendam rasa untuk Sunan Kalijaga. Hal itu pun diketahui oleh sang guru yang kemudian membawa Nyi Roro Kidul ke Kaputren. Saat meminta pusaka, Dewi Nawang Wulan tak ingin memberikan pusaka tersebut bila bukan kepada sang suami. Lantaran hal itu, Sunan Gunung Jati memerintahkan Sunan Kalijaga menikah dengan Dewi Nawang Wulan. Sang murid pun menerimanya. Hanya saja sang Dewi mengajukan syarat sebelum pernikahan, yakni memberikan tasbih kecubung atau wulung dari Laut Merah. Sunan Gunung Jati pun segera mengutus Sunan Kalijaga untuk memenuhi syarat dari sang Ratu Kidul. Sunan Kalijaga pun segera pergi ke Gunung Ceremai, melakukan tafakur serta minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak berselang lama, Sunan Kalijaga mendapat sebuah isyarat yang tidak diketahui pasti dari mana datangnya, yang menyampaikan bahwa akan tiba seorang yang menuntut untuk temukan di mana tasbih wulung atau kecubung berada. Setelah ditemukannya tasbih tersebut, barulah kembali dan melangsungkan pernikahan. Sesaat setelahnya, pusaka yang diinginkan pun telah diberikan. Peperangan antara saudara tersebut tak bisa dielakkan dan terbukti kekalahan Prabu Siliwangi mengantarkannya untuk memeluk Islam. Seperti yang sudah saya jelaskan, pernikahan antara Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul direstui oleh sang guru Sunan Gunung Jati yang juga merupakan cucu dari Prabu Siliwangi. Adanya pernikahan antara Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul ini lantaran Sunan Gunung Jati mengutus muridnya untuk mendapatkan pusaka milik Ratu Pantai Selatan. Inilah kisah selengkapnya dari pernikahan antara Sunan Kalijaga dan juga Nyi Roro Kidul serta hubungannya dengan Prabu Siliwangi. Sunan Kalijaga diutus untuk meminjam senjata berupa tombak milik Ratu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul. Hanya dengan pusaka tersebutlah pertempuran Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi bisa berakhir dengan kemenangan dari Sunan Kalijaga. Sesampainya di Pantai Selatan, permintaan Sunan Kalijaga ditolak oleh Nyi Roro Kidul karena ia tidak membawa bukti langsung dari Sunan Gunung Jati. Karena merasa tidak mendapatkan hasil, maka Sunan Kalijaga membawa Nyi Roro Kidul untuk menghadap Sunan Gunung Jati. Di hadapan Sunan Gunung Jati, Nyi Roro Kidul merasa malu karena ia tahu bahwa sang Sunan pasti bisa membaca pikirannya. Wahai putri Prabu Siliwangi, hanya engkaulah yang mampu mengalahkan kesaktian ayahmu. Maka dengan segala hormat, pinjamkanlah Kalijaga tombak pusakamu, kata Sunan Gunung Jati pada Nyi Roro Kidul. Permintaan Sunan Gunung Jati bukannya ditolak oleh Nyi Roro Kidul, namun karena sebuah alasan bahwa pusaka itu hanya bisa dimiliki oleh suaminya. Sunan Gunung Jati pun berkata kepada Sunan Kalijaga, "Wahai Sunan Kalijaga, sesungguhnya tiada yang lebih mulia
kecuali berpegang pada keagungan syair Islam. Menikahlah dengan Nyai Roro Kidul atas nama Islam dan bukan karena nafsu, ucapnya. Kepatuhan seorang murid kepada gurunya nampak jelas dalam peristiwa ini, di mana Sunan Kalijaga menyetujui apa yang dikatakan Sunan Gunung Jati. Namun Nyai Roro Kidul justru tak setuju karena ia tidak mau dinikahi oleh orang yang tidak mencintainya dan masih mempertanyakan kesetiaan Sunan Kalijaga kepadanya. Nyai Roro Kidul pun mencoba menguji kesetiaan Sunan Kalijaga, mencarikannya tasbih kecubung wulung yang didapatkan dari Laut Merah dengan bertafakur, bermeditasi dan meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunan Kalijaga didatangi 3 sosok bangsawan. Sesampainya di pinggir Laut Merah, keempat orang baru saja datang tadi langsung disambut pendamping Ratu Balkis dari bangsa Siluman. Atas izin sang ratu, Ratu Bilqis diberikanlah Sunan Kalijaga 1 buah Nur Sulaiman berwujud peti ukir dari alam asraf yang di dalamnya terdapat tasbih wulung berbahan batu kecubung giok. Setelah mendapatkan tasbih itu, Sunan Kalijaga pulang menemui Sunan Gunung Jati dan Nyai Roro Kidul. Pertempuran Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi harus segera dimulai secepatnya. Setelah mendapatkan pusaka tombak tersebut dengan diiringi 40 orang, rombongan Sunan Kalijaga mulai berangkat menuju Laut Selatan. Ternyata perjalanan mereka sudah diketahui oleh Nyai Roro Kidul yang tengah mempersiapkan segala hiasan untuk menyambut kedatangan kekasihnya. Menikahlah keduanya hingga akhirnya Sunan Kalijaga mendapatkan pusaka tombak tersebut. Sesaat setelah menikah, pertempuran Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi tak bisa dihindari lagi. Pusaka tombak itu langsung diberikan kepada gurunya, Sunan Gunung Jati. Lalu pusaka itu oleh sang guru diberi tambahan 1 tombak di atasnya, sehingga pusaka tombak yang tadinya mempunyai 7 cabang dan 1 jalur runcing di samping menjadi 9 cabang. Dan oleh Sunan Gunung Jati, tombak tersebut diberi nama baru dengan sebutan Pusaka Agung Buana Tombak Nirwana Cakra Langit. Pertempuran antara Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi terjadi. Setelah mengalahkan Prabu Siliwangi, senjata tombak Cakra Langit dikembalikan ke Keraton Panai Selatan dan hingga kini masih ada. Wallahu alam.